ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sebelumnya, mari kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur atas nikmat dan rahmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Di tengah-tengah wabah yang sedang menyebar ini, alhamdulillah tidak mengurangi semangat kita dalam belajar. Semoga Allah senantiasa menjaga kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terus terlimpah curahkan kepada junjungan alam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, hingga kepada kita selaku umatnya. Amin. Tak lupa ucapan terima kasih saya haturkan kepada Bapak Dr. Aam Abdussalam MPD dan Bapak Dr. Cucu Surahman ETHI MA selaku dosen mata kuliah Tafsir Tarbawi yang telah membimbing saya sampai saat ini. Izinkan saya Dinilhaq dari Ilmu Pendidikan Agama Islam 2017A untuk memaparkan tentang tujuan pendidikan Islam. Sebagaimana yang kita ketahui, bahwa pendidikan di dalam Islam tidak terbatas hanya pada pendidikan anak saja. Akan tetapi, pendidikan dalam Islam adalah kebutuhan seluruh manusia. Dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus para nabi dan rasul serta menurunkan kitab-kitabnya. Salah satu tujuan utama dan tujuan pokoknya adalah untuk mendidik manusia. Lalu, bagaimana tujuan pendidikan dalam Islam? Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Yang artinya, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Menurut tafsir Ibnu Katsir, Allah menciptakan kita untuk beribadah kepadanya bukan karena Allah membutuhkan kita, akan tetapi sesuai dengan kata terakhir di ayat tadi, yakni illa liya'budun, melainkan untuk beribadah kepadaku. Menurut tafsir Al-Azhar, ayat ini merupakan ayat peringatan, yang dimana peringatan ini sangat penting bagi orang yang beriman. Dan tidaklah orang beriman itu akan mau jika hidupnya di dunia ini kosong, tidak ada manfaatnya, atau bahkan malah melakukan kesia-siaan. Selain dari Quran Surat Az-Zariyat ayat 56, terdapat pula dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 dan Quran Surat Ali Imran ayat 102 tentang konsep tujuan pendidikan dalam Islam. Di Quran Surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di muka bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu? Dia berfirman, sungguh, aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Seperti yang kita tahu, bahwa selain menjadi hamba Allah, manusia juga merupakan khalifah atau wakil Allah di muka bumi. Menurut tafsir Al-Qurtubi, menukil dari Zaid bin Ali, yang dimaksud khalifah dalam ayat ini bukan Adam saja, sebagaimana yang dikatakan sejumlah ahli tafsir.
Al-Qurtubi menisbatkan pendapat ini kepada Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, dan semua ahli takwil. Walaupun dasar dalam masalah ini terjadi perselisihan pendapat ya di antara para mufasir, akan tetapi yang zahir dalam makna ayat tersebut memang bukanlah Nabi Adam sebagai khalifah, akan tetapi Bani Adam secara umum. Nah, lalu mengapa sih para malaikat itu bertanya kepada Allah seakan-akan meragukan apa yang Allah ciptakan? Sebenarnya, ucapan para malaikat ini bukan untuk menentang atau memprotes keputusan Allah, dan bukan pula karena rasa iri dengki kepada manusia. Karena hakikatnya, malaikat adalah makhluk yang selalu taat kepada Allah, tidak pernah mendahului Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala hal. Mereka akan tunduk terhadap segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, maksud dari ucapan ini adalah meminta informasi kepada Allah tentang hikmah yang terkandung dari penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Kemudian Allah berfirman, "Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui." Kemudian dalam Quran surat Ali Imran ayat 102 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati, melainkan dalam keadaan beragama Islam." Menurut tafsir An-Nur, tegasnya adalah bahwasanya hendaklah kita selalu tetap teguh dalam agama Islam dan selalu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, sampai kita menghembuskan nafas terakhir. Nah, dari ketiga surat yang sudah dibahas barusan, kita analisis apa sih konsep tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran. Yang pertama, konsep tujuan pendidikan Islam dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 30. Konsep tujuan pendidikan Islam yang dapat diambil dari surat Al-Baqarah ayat 30 ini adalah bagaimana Allah mengamanahkan manusia untuk menjadi khalifah di muka bumi. Makna khalifah yang dimaksud ayat ini adalah perwakilan Allah sebagai pemimpin yang melaksanakan syariat hukumnya di bumi. Sebagai pemimpin, manusia harus dapat memahami bagaimana memimpin yang benar sesuai dengan tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga memahami bahwa setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dapat kita ambil pelajaran bahwa pendidikan Islam memiliki tujuan untuk menjadikan setiap Muslim seorang pemimpin yang menjalankan syariat Allah dan dengan penuh rasa tanggung jawab, baik sebagai individu yang memiliki anggota tubuh, sebagai kepala keluarga, maupun sebagai pemerintah. Ketika dua pelajaran tersebut dilaksanakan, maka kemakmuran di dalam kehidupan akan didapatkan. Yang kedua adalah konsep tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran, Quran surat Ali Imran ayat 102. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Ali Imran ayat 102 memerintah kita untuk bertakwa dengan sungguh-sungguh, yaitu dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Sampai kapan? Hingga ajal menjemput. Konsep tujuan pendidikan Islam yang dapat diambil dari ayat ini adalah pendidikan haruslah bertujuan untuk menjadikan seorang manusia bertakwa kepada Allah. Hal serupa juga dikemukakan oleh Zawad Dahlan bahwa pendidikan haruslah berorientasi pada pembentukan iman dan takwa. Selain itu, sifat takwa yang menjadi tujuan pendidikan ini haruslah selalu menempel kepada manusia hingga akhir hayatnya, karena pendidikan Islam juga menargetkan kepada kebahagiaan dunia dan juga akhirat. Maka pendidikan Islam harus memiliki cara praktis untuk mewujudkan cita-cita kebahagiaan tersebut. Yang terakhir, konsep tujuan pendidikan Islam dalam Al-Quran, Quran surat Az-Zariyat ayat 56.
yakni manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan karunia-Nya, tentu tidak sia-sia tanpa tujuan mengapa manusia diciptakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat ini berfirman bahwa manusia dan jin diciptakan semata-mata untuk beribadah kepadanya. Allah berfirman memerintahkan manusia untuk beribadah bukan karena Dia membutuhkan manusia, akan tetapi ibadahnya untuk kebaikan manusia itu sendiri dengan melakukan kegiatan yang bermanfaat dan meninggalkan hal yang sia-sia. Melalui penjelasan di atas, dapat kita simpulkan bahwa pendidikan Islam bertujuan untuk mendorong manusia untuk melaksanakan fungsinya hidup di dunia ini, yakni untuk beribadah. Bahkan pendidikan atau belajar itu sendiri merupakan sebuah ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada setiap muslim. Maka sudah selayaknya kita di dunia ini belajar dan melakukan segala sesuatu itu semata-mata hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemaparan saya mengenai tujuan pendidikan Islam telah selesai. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dan kekeliruan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.